Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan moralitas dasar pijakan manusia dalam komunikasi spiritual. Jadi, etika itu menjadi sangat penting dalam berkomunikasi, apalagi dalam Islam. Dalam Islam, kita saat berkomunikasi harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengapa begitu? Karena supaya apa yang kita sampaikan itu berdasarkan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai dakwah. Etika itu sangat dipengaruhi oleh persoalan lingkungan, intelektual, dan ekonomi. Maka dari itu, etika itu tidak bisa dipisahkan oleh persoalan ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik. Dalam konteks spiritual, etika itu menjadi sangat penting. Bahkan ada pendapat dari Habermas. Dia berpendapat bahwa dalam berkomunikasi kita harus jujur dan terbuka. Mengapa begitu? Karena agar tidak terjadi manipulasi antara satu dengan yang lain. Dan menurut Little John Danforth, komunikasi itu harus jujur dan bermoral. Mengapa begitu? Karena jika komunikasi itu bermoral, maka apa yang disampaikan akan mudah dipahami oleh satu sama lainnya. Dan juga kita akan menghindari konflik, terutama dalam konteks spiritual. Saya, Samratul Waqiah, akan menjelaskan tentang pengertian etika komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian etika. Etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam bergaul antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika juga sering dibahas sebagai ilmu yang berkaitan dengan persoalan nilai moral perilaku manusia. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Dan dalam perkembangannya, etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika sendiri memberikan manusia berorientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari, misalnya etika dalam keluarga. Seorang anak harus menghormati orang tuanya, berbicara sopan, dan membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh. Ini mencerminkan nilai kesopanan dan tanggung jawab. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika komunikasi. Etika komunikasi ialah mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ini mencakup berbagai aspek seperti kejujuran, integritas, rasa hormat, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi. Etika komunikasi penting untuk memastikan bahwa interaksi antara individu berlangsung dengan baik, saling menghargai, dan tidak merugikan pihak lain. Komunikasi merupakan sarana untuk terjalinnya hubungan antara seseorang dengan orang lain, tapi kadangkala ketika kita sedang berkomunikasi tidak memperhatikan etika berkomunikasi dengan baik. Nah, pentingnya penanaman etika komunikasi kepada mahasiswa supaya mereka lebih baik menghargai orang yang diajak berkomunikasi, terutama di dalam dunia perkuliahan. Dengan adanya komunikasi, maka terjalinlah hubungan dan interaksi timbal balik. Misalnya saat berdiskusi di kelas, mahasiswa itu sebaiknya tidak memotong pembicaraan dosen atau teman sekelas dan mendengarkan dengan seksama, dan juga memberikan tanggapan saat giliran menunjukkan sikap saling menghargai. Oke, di sini saya akan menjelaskan etika komunikasi persuasif.
Etika komunikasi persuasif memainkan peran yang sangat penting dalam interaksi sosial, terutama dalam konteks pendidikan dan hubungan antar individu. Dalam jurnal yang dibahas, dijelaskan bahwa komunikasi persuasif tidak hanya bertujuan untuk membujuk, tetapi juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika yang baik. Salah satu prinsip utama yang ditekankan adalah penggunaan bahasa yang sesuai dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berkomunikasi dengan cara yang baik dan sopan sehingga dapat mengurangi kesenjangan dalam masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis. Dengan demikian, etika komunikasi persuasif tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang harus dilakukan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Proses komunikasi persuasif yang efektif dimulai dengan membangkitkan perhatian komunikan. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa cara untuk menarik perhatian dapat dilakukan melalui pemilihan kata-kata yang menarik dan penampilan fisik yang simpatik. Setelah perhatian berhasil didapat, langkah selanjutnya adalah menumbuhkan minat dan hasrat komunikan untuk bertindak sesuai dengan harapan komunikator. Pada tahap ini, imbauan emosional menjadi penting yang mendorong keputusan tindakan yang diinginkan. Oleh karena itu, komunikasi persuasif yang baik harus memperhatikan aspek emosional dan psikologis dari komunikan, sehingga mereka merasa terhubung dan termotivasi untuk bertindak. Dalam konteks pendidikan, peran guru sangat krusial dalam menerapkan etika komunikasi persuasif. Sikap positif yang ditunjukkan oleh guru, seperti membuka pintu komunikasi, bersikap sopan dan jujur, dapat mendukung proses belajar siswa. Lingkungan yang kondusif bagi siswa untuk berkomunikasi dengan baik dengan teman sebaya maupun dengan guru, sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang efektif. Dengan menerapkan etika komunikasi yang baik, diharapkan siswa dapat mengembangkan sikap positif dan keterampilan komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi perkembangan akademis siswa, tetapi juga untuk membangun hubungan sosial yang sehat dan produktif di masyarakat. Lebih jauh lagi, etika komunikasi persuasif dalam pendidikan juga berfungsi untuk mentransfer nilai-nilai kebaikan kepada siswa. Ketika guru berkomunikasi dengan cara yang etis dan persuasif, mereka tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga membentuk karakter siswa. Dalam hal ini, komunikasi persuasif menjadi alat yang efektif yang membangun sikap positif dan pola pikir yang konstruktif di kalangan siswa. Dengan demikian, etika komunikasi persuasif tidak hanya berkontribusi pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pengembangan moral dan sosial siswa yang sangat penting dalam membentuk generasi yang berkualitas di masa depan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, dilanjutkan dengan saya dengan materi pertimbangan nilai dalam komunikasi spiritual. Jadi, komunikasi spiritual itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan sikap ekspresif dengan tindakan-tindakan yang dipercayai oleh suatu golongan. Nah, misalnya nih, kita sebagai seorang muslim, kita mempercayai bahwasanya sholat itu merupakan tindakan komunikatif antara seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya sholat ini merupakan komunikasi spiritual. Alasannya jelas, yaitu sholat merupakan suatu tindakan yang dipercayai oleh suatu golongan untuk berkomunikasi dengan Tuhannya.
Nah, alasannya kan sudah jelas. Ini dilanjutkan berarti dengan pertimbangan nilainya. Nah, pertimbangan nilai itu sendiri dilakukan oleh seorang komunikator saat mengemas pikirannya sebelum pesan itu tersampaikan kepada komunikan. Tujuannya apa? Supaya komunikan ini tidak tersinggung atau komunikasi yang pesannya itu disampaikan menjadi nilai yang positif antara komunikator dan komunikan. Nah, nilai ini dalam kajian filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nilai logika, di mana nilai logika itu di dalamnya mengenai antara benar dan salah. Misalnya nih, ketika kita melakukan sholat, itu kan urutannya sudah ada. Setelah takbiratul ihram itu membaca surat Al-Fatihah. Nah, apabila kita balik sebelum takbiratul ihram itu kita membaca Al-Fatihah, itu secara logika itu nilainya sudah salah. Nah, nilai yang kedua yaitu nilai estetika, di mana nilai estetika itu di dalamnya ada indah atau jelek. Nah, misalnya ketika kita melakukan sholat lagi, kita bacaannya itu benar, tetapi dalam suaranya itu kita bisa menilai dari suaranya. Nah, suaranya ini indah atau jelek, bacaannya itu benar apa enggak, bacaannya itu indah atau tidak, tartil atau tidak. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir yaitu nilai moral, di mana nilai moral ini di dalamnya antara baik dan buruk. Misalnya, perbuatan sholat ini baik apa buruk sih? Secara sederhana gini aja, ketika kita melakukan sholat, kita menggunakan pakaian yang tidak sopan, misalnya memakai kaos. Nah, memakai kaos ini dalam nilai moral itu buruk karena tidak sopan. Nah, kenapa dikatakan tidak sopan? Nah, kita menghadap manusia aja biasanya pakaiannya itu bagus, rapi, pakai lengan panjang, terus semprot wangi. Nah, seharusnya kita menghadap ke Tuhan itu lebih dari kita menghadap seseorang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nahdia Putri Akila dengan NIM 008 dari kelas KPI 3. Di sini saya akan membahas terkait dengan tanggung jawab seorang sosial ilmuwan. Nah, pertama-tama harus kita pahami terlebih dahulu bahwa seorang ilmuwan itu tugasnya bukan hanya sebagai pencari ilmu, tetapi juga agen pencerahan dalam masyarakat. Ilmuwan itu punya peran besar untuk membentuk cara pandang, bahkan arah peradaban. Nah, dalam pandangan pencerahan sendiri, ilmu memang hadir untuk menghapus kebodohan dan juga mendukung penguasaan terhadap alam secara cerdas. Nah, tapi kalau di dalam praktiknya, penggunaan akal budi pun punya tantangannya sendiri. Salah satunya adalah karena peradaban individu itu adalah pemilik akal budi itu sendiri. Nah, hal ini seringkali disembunyikan oleh narasi-narasi besar dari Barat yang seolah universal, padahal belum tentu cocok dengan realitas kita. Nah, kalau menurut Ali Syariati, peran seorang ilmuwan sendiri dalam masyarakat itu tidak cukup hanya sekedar hebat di kepala, tapi juga harus mengerti bahasa masyarakatnya. Jadi bisa dibayangkan ketika seorang ilmuwan sudah berbicara dengan istilah atau bahasa yang tinggi, tetapi masyarakatnya tidak memahami hal tersebut, kan sama saja itu menjadi sia-sia. Maka menurut Ali Syariati ini, ilmuwan itu tugasnya untuk membangkitkan dan membangun masyarakat, bukan merebut kepemimpinan politik. Nah, maka mereka harus bisa menerangi masyarakat sampai masyarakat mampu melahirkan pribadi-pribadi yang lebih baik, semakin baik.
Dan yang selanjutnya, menurut Andi Hakim Nasution, nah, bahwa tanggung jawab ilmuwan itu bukan hanya kepada dirinya sendiri saja, tapi juga sesama ilmuwan itu sendiri, sesama ilmuwan dan juga masyarakat. Nah, berarti ilmuwan itu harus menjamin kebenaran ilmiah yang dihasilkan. Nah, jadi nggak ada tuh istilah asal-asalan dalam sebuah penelitian, karena kebenaran itu sifatnya harus bisa diuji dan terbuka untuk dikritisi. Nah, tapi kita juga tahu bahwa ilmu pengetahuan itu meskipun bersifat netral, saat diterapkan di dunia nyata, ia juga bisa sangat bernilai positif atau negatif, tergantung siapa yang memanfaatkannya. Karena itu, ilmuwan juga harus punya tanggung jawab moral, bukan hanya keilmuan saja. Nah, jadi teman-teman, kita juga perlu ingat bahwa ilmu itu lahir dari individu, tapi dikaji secara sosial. Maka penggunaan ilmu itu pun harus punya pertimbangan sosial. Ilmuwan seperti Newton, Edison, mereka bisa mengubah dunia karena kreativitas pribadi mereka, tapi juga karena adanya sistem komunikasi terbuka yang mendukung pengembangan ilmu. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa proses ilmiah itu tidak sekedar mencari kebenaran, tetapi juga melibatkan implikasi etis dan juga moral. Nah, seorang ilmuwan itu harus menjadikan kebenaran bukan cuma sebagai hasil kerja, tetapi juga sebagai jalan hidup. Nah, dan berbicara tentang manusia secara umum, kita ini adalah makhluk otonom, makhluk yang punya kebebasan, tapi tetap dalam bingkai tanggung jawab. Nah, dalam Islam misalnya, tidak ada satupun perbuatan tanpa pertanggungjawaban. Maka ketika ilmuwan meneliti atau menyampaikan sebuah temuan, ia tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral dan juga sosial. Dan pada akhirnya, seorang ilmuwan itu bukan hanya dituntut untuk menghasilkan ilmu yang benar, tapi juga ilmu yang bermanfaat. Ilmuwan harus siap menanggapi dan mengoreksi jika ada ilmu yang menyimpang. Nah, ini adalah bentuk tanggung jawab ilmiah dan sosial yang melekat pada profesi ilmuwan ini. Dan yang terakhir, kita perlu kode etik ilmuwan. Tapi bukan sekedar aturan formal saja, kode etik ini harus dikaitkan dengan kesadaran spiritual, bahkan ilmuwan adalah khalifah di bumi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.